Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton minggu wage ketemu Jumat Pon ya. Ini adalah request dari saudari Sarah Brilian. Dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga ya, tetapi mohon maaf Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini ya. Berarti 9 ketemu 13, weton jodohnya ketemu 22. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memprediksi seperti apa ya potensi realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu ya ini tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah ditafsirkan atau diterjemahkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini minggu ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Insyaallah perjodohan ini rumah tangganya dibaringi adem ayem tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, artinya insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gembili, artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak momongan, keturunan, dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki juga. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, artinya insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus ya, tetapi berada di level sedang berkecukupan pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso segoro, artinya insya Allah penghidupannya ini nanti berkecukupan, kemudian yang bersangkutan ini nanti insya Allah berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah yang bersangkutan ini sangat baik budi pekertinya dalam berumah tangga ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, lalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi atau menafkahi keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu, artinya ada kemungkinan rumah tangga berjodohan ini sering terlibat pertengkaran atau cekcok, tetapi di level rendah saja ya, karenanya yang bersangkutan ini nanti cepat akur atau rukun kembali. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,9, bermakna salah satu ada yang kalah, artinya ada kemungkinan ya dalam berumah tangga perjodohan ini antara suami dan istri nanti nasibnya ada yang berat sebelah ya, sehingga dianggap salah satu ada yang kalah gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 7 lampu hijau dan 2 lampu kuning ya, sedangkan lampu merahnya 0 alias tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, ke-7 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso segoro, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi ya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe batu, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,9, bermakna salah satu ada yang kalah. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi sebesar 89% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah, hanya sebesar 11% gagal.
Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan termasuk yang dianjurkan, termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Wage ketemu Jumat Pon ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depannya. Lalu yang kedua, ini weton Minggu Kliwon ketemu Rabu Pahing. Ini adalah request dari saudari Agil Triwulandari. Dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi mohon maaf Mbak tidak mungkin ya menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Berarti 13 ketemu 16, Neptune jodohnya ketemu 29. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini dibarengi adem ayem tentrem rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, artinya ada kemungkinan perjodohan ini bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, bisa sang istri, bisa sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan makna loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau loro atau soro oleh merkai. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto, artinya yang bersangkutan ini diperkirakan sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, artinya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi makna pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Dimungkinkan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit, atau bisa juga sakit atau loro di sini yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Waseso Segoro, artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti penghidupannya ini serba berkecukupan, kemudian berwibawa ya, terpandang di tengah-tengah masyarakat dan baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Tunggak Semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi atau menafkahi kebutuhan keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Tinari, artinya ini bagus aspek ekonominya juga ya, insya Allah gampang cari sandang pangane ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki atau mencari nafkah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,7 bermakna melarat, artinya perjodohan ini ya secara keseluruhan menurut perhitungan dibagi 9 ini dianggap aspek ekonominya ini kurang bagus sehingga dianggap kehidupan rumah tangganya ini dalam kondisi yang melarat. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Rabu bermakna yuwono, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Waseso Segoro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Tunggak Semi, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Tinari. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,7 bermakna melarat. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal.
Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun ini tidak termasuk yang dianjurkan, disarankan atau direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi. Tetapi tidak mengapa, ini tidak termasuk yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Insya Allah ya kedepannya ini masih bisa diperbaiki ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi